Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Asmarani dan rekan saya Rizkila Sakina. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman dimanapun berada yang lagi nonton video ini. Baiklah, kami dari kelompok 7. Baiklah teman-teman, di sini kelompok 7 akan membahas tentang uji fitokimia alkaloid. So let's check this video. Nah, pada uji fitokimia alkaloid ini ada 11 sub materi yang akan kita pelajari. Di antaranya ada pengertian fitokimia, tujuan fitokimia, kemudian pengertian alkaloid, sifat-sifat alkaloid, ciri tanaman yang mengandung alkaloid, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Apa yang dimaksud dengan fitokimia? Fitokimia adalah bagian dari ilmu farmakognosi yang mempelajari metode atau cara analisis kandungan kimia yang terdapat dalam tumbuhan atau hewan secara keseluruhan, atau bagian-bagiannya termasuk cara isolasi atau pemisahannya. Sebelum kita masuk ke materi, tentunya kita harus mengetahui dulu apa tujuan dari uji fitokimia. Berikut adalah tujuannya ya teman-teman. Nah teman-teman, berikut adalah struktur alkaloid secara umum. Bisa dilihat dengan jelas ya teman-teman. Itu alkaloid. Kata alkaloid pertama kali diperkenalkan oleh Meissner pada awal abad 19 untuk senyawa bahan alam yang bereaksi seperti basa. Alkaloid adalah senyawa nitrogen organik, lazimnya bagian cincin heterosiklik, bersifat basa, dan kebanyakan berbentuk kristal. Alkaloid dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, alkaloid sejati, pseudoalkaloid, dan yang terakhir ada protoalkaloid. Pertama, golongan alkaloid sejati. Alkaloid sejati adalah senyawa yang mengandung nitrogen pada struktur heterosiklik, struktur kompleks, distribusi terbatas yang menurut beberapa ahli hanya ada pada tumbuhan. Contohnya atrofin dan morfin. Selanjutnya, pseudoalkaloid. Jadi, pseudoalkaloid memiliki sifat seperti alkaloid sejati, tetapi tidak diturunkan dari asam amino ya guys. Contohnya itu ada isoprenoid dan terpenoid. Golongan terakhir adalah protoalkaloid. Protoalkaloid adalah senyawa amin sederhana dengan nitrogen tidak berada pada cincin heterosiklik. Contohnya meskalin, betanin, dan serotonin. Sifat-sifat alkaloid: pertama, mengandung atom nitrogen yang umumnya berasal dari asam amino, umumnya berupa kristal atau sebu amorf, umumnya mempunyai rasa yang pahit. Alkaloid berbentuk cair dan kebanyakan tidak berwarna. Alkaloid dalam bentuk garamnya mudah larut dalam air. Alkaloid dalam bentuk bebas tidak larut dalam air tetapi larut dalam kloroform, ether, dan pelarut organik lainnya yang bersifat relatif nonpolar. Terakhir, dalam tumbuhan alkaloid berada dalam bentuk bebas, dalam bentuk N-oksida, atau dalam bentuk garam. Ciri tanaman yang mengandung alkaloid. Sebagian besar sumber alkaloid adalah tanaman berbunga. Kebanyakan famili tanaman yang mengandung alkaloid adalah Liliaceae, Solanaceae, Rubiaceae, dan kebanyakan berasa pahit. Manfaat alkaloid bagi tumbuhan. Sebagai racun untuk melindungi tanaman dari serangga dan binatang, sebagai faktor pertumbuhan tanaman dan cadangan makanan, dan sebagai hasil akhir dari reaksi detoksifikasi. Manfaat senyawa alkaloid dalam bidang farmakologi. Nikotin untuk stimulan pada syaraf otonom, morfin analgetik, piperine bioinsektisida, vincristin obat kanker, quinidin obat malaria, berberin antibakteri. Nah, ini tanaman yang mengandung alkaloid ya. Yang pertama itu ada pegagan, ada serikaya, ada opium, ada tembakau, ada kulit delima, kulit kina, ganda rusa, dan yang terakhir ada mengkudu.
dan sebenarnya masih banyak lagi ya guys. Nah, ini adalah biosintesis alkaloid. Biosintesis alkaloid ini di mana terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan monosakarida. Monosakarida menghasilkan asam pirufat yang dibantu oleh asam sikimat. Nah, di mana alkaloid berasal dari dua jalur, yaitu jalur asam sikimat dan asam pirufat. Pada jalur asam pirufat menghasilkan asam asetat. Asam asetat menghasilkan asam amino alifatik. Asam amino alifatik inilah prekursor menghasilkan alkaloid. Selanjutnya, pada jalur asam sikimat, di mana asam sikimat menghasilkan asam prefenat. Asam prefenat menghasilkan asam amino aromatik. Asam amino aromatik inilah prekursor menghasilkan alkaloid. Cara isolasi alkaloid. Kira-kira gimana ya cara isolasi alkaloid? Nah, yang pertama ada sokletasi. Sokletasi yaitu penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara serbuk simplisia ditempatkan dalam kelongsong yang telah dilapisi kertas saring sedemikian rupa. Cairan penyari dipanaskan dalam labu alas bulat sehingga menguap dan dikondensasikan oleh kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan penyari yang jatuh ke dalam kelongsong menyari zat aktif di dalam simplisia. Dan jika cairan penyari telah mencapai permukaan sifon, seluruh cairan akan turun kembali ke labu alas bulat melalui pipa kapiler hingga terjadinya sirkulasi. Yang kedua itu ada reflux. Reflux penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama-sama dengan cairan penyari lalu dipanaskan. Uap-uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat yang akan menyari kembali sampel yang berada pada alas bulat. Demikian seterusnya berlangsung secara berkesinambungan sampai penyarian sempurna. Pergantian pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Identifikasi alkaloid. Identifikasi alkaloid ada reaksi pengendapan dan reaksi warna. Reaksi pengendapan ada reaksi Dagendorf. Alkaloid ditambahkan reaksi Dagendorf maka akan menghasilkan 8 giga. Yang kedua ada reaksi Mayer. Sampel ditambahkan reaksi Mayer, maka akan timbul endapan kuning atau larutan kuning bening. Yang ketiga ada reaksi Bocardat. Sampel ditambahkan reaksi Bocardat akan menghasilkan endapan coklat merah. Reaksi warna. Reaksi dengan asam kuat menghasilkan warna kuning atau merah. Kemudian reaksi Marquis. Sampel ditambah reaksi Marquis akan menghasilkan warna jingga. Reaksi warna azo, sampel ditambahkan diazo A dan diazo B, lalu tambahkan NaOH, dipanaskan, kemudian tambahkan amil alkohol menghasilkan warna merah. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you, bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.